Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 9, kita akan melanjutkan materi alat-alat perkembangbiakan pada manusia. Oke, sudah siap? Kita akan pelajari dulu alat perkembangbiakan pada pria. Alat perkembangbiakan pada pria dikelompokkan menjadi bagian luar, terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan bagian dalam atau internal dimulai dari testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Koper, dan uretra. Jika merasa terlalu kecil, kalian bisa screenshot untuk dilihat lebih detail nanti. Oke, di sini yang paling penting adalah testis karena merupakan alat penghasil sperma dan hormon testosteron. Kita lanjutkan ke alat perkembangbiakan pada wanita. Harus lebih cermat karena lebih rumit. Oke, ya kita lihat. Bisa diperhatikan pada layar. Alat perkembangbiakan pada wanita juga dibagi menjadi dua, bagian luar atau eksternal yang terdiri dari vulva, sedangkan bagian dalam atau internal dimulai dari ovarium sebagai penghasil sel telur, kemudian saluran telur atau oviduct, lalu uterus, tempat pertumbuhan embrio, serviks merupakan mulut uterus atau mulut rahim, dan yang terakhir adalah liang vagina, merupakan jalan keluarnya air seni dan janin saat melahirkan, sekaligus sebagai tempat jalan masuknya sel sperma dari pria. Setelah kita pelajari alat perkembangbiakan pria dan wanita, sekarang kita lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu gametogenesis atau pembentukan sel kelamin. Ada dua macam. Pada pria, pembentukan sel sperma dinamakan spermatogenesis, sedangkan pada wanita, proses pembentukan sel telur atau ovum dinamakan oogenesis. Untuk lebih mudahnya, akan kita pelajari bersama-sama dengan cara membandingkan. Yang jelas, kedua proses tersebut merupakan pembelahan meiosis yang terjadi secara dua tahap. Apa saja perbedaannya bisa dilihat. Keduanya diawali dari sel induk, di mana sel induk sperma dinamakan spermatogonium, sedangkan sel induk telur dinamakan oogonium. Kita lihat pada spermatogonium, pada awal pembelahan menjadi dua sel, yang satu akan kembali menjadi spermatogonium, sedangkan yang satunya akan melanjutkan pembelahan meiosis untuk menghasilkan 4 sel sperma haploid. Sementara pada oogenesis, satu sel oogonium akan mengalami 2 kali pembelahan meiosis, menghasilkan 1 ovum dan 3 badan kutub. Sedangkan bentuk sel sperma dan sel telur adalah bisa dilihat pada gambar,
di mana sel sperma jauh lebih kecil, dilengkapi alat gerak ekor karena sel sperma harus menuju perjalanan jauh untuk bertemu dengan sel telur. Sedangkan inti pokok perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis bisa dicermati pada layar. Spermatogenesis diawali sejak seorang pria menginjak pubertas, di mana testisnya mulai menghasilkan hormon testosteron dan tanpa batas waktu selama tubuh dalam keadaan normal. Sementara oogenesis sebagian proses pembentukan sudah diawali sejak masih embrio. Jadi ketika seorang anak perempuan masih berada dalam perut ibu sebagai embrio, sudah mulai membuat calon sel telur di mana terbentuk sekitar 7 sampai 10 juta butir. Namun sebagian besar akan mati dan hanya tersisa sekitar 400 butir ketika seorang anak perempuan menginjak usia pubertas. Pada saat itu, tiap bulan akan dikeluarkan atau diovulasikan satu persatu sel telur dari ovarium kanan atau kiri, hingga sel telur akan habis diperkirakan sekitar dalam waktu 40 tahun ke depan. Ketika sel telur lepas dari ovarium, masuk ke dalam oviduct, jika di situ ada sel sperma, maka kemungkinan akan terjadi proses pembuahan. Bisa dilihat ada 3 sel sperma di situ. Dari sekian banyak sel sperma itu hanya 1 yang dibutuhkan untuk pembuahan. Hasil peleburan antara inti sel telur dan inti sperma akan menghasilkan zigot yang kromosomnya 2N. Karena dari sel telur kromosomnya hanya N, dari sel sperma N, mereka bergabung menghasilkan zigot yang kromosomnya 2N. Zigot akan berkembang, membelah diri secara mitosis menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Bisa dilihat ada gambar ya, nomor 1, 2, dan 3. Ketika embrio sudah terbentuk beberapa sel, sekitar 16 sampai 32 sel, maka bentukan tersebut dinamakan morula, di mana bentuk, ukuran, dan sifat-sifat masing-masing sel adalah sama, hanya merupakan kumpulan sel. Sekarang kita lihat bagaimana perkembangan zigot untuk berkembang menjadi embrio. Jadi zigot akan membelah diri secara berulang-ulang. Ketika terbentuk beberapa sel sampai sekitar 32 sel, dinamakan morula. Morula akan berkembang, membentuk lapisan, di dalamnya ada rongga. Nah, bentukan seperti itu dinamakan blastula. Jadi blastula terdiri dari satu lapis sel di mana di dalamnya ada sebuah rongga yang disebut blastokul. Selanjutnya blastula akan berkembang membentuk lekuan yang semakin dalam, akhirnya terbentuk lapisan-lapisan yang jumlahnya ada beberapa. 3 lapis yang penting yaitu bagian luar dinamakan ektoderm, bagian tengah dinamakan mesoderm, sedangkan bagian dalam dinamakan endoderm. Setelah perjalanan dalam oviduct menuju uterus sekitar 9 hari, maka
embrio yang terdiri dari beberapa sel tadi akan menempelkan diri pada dinding rahim, kemudian tumbuh membentuk plasenta dan tali pusat, di mana plasenta nanti mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu menghubungkan tubuh ibu terhadap tubuh bayi, menyalurkan zat-zat makanan penting dari tubuh ibu ke bayi dan mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh bayi ke tubuh ibu untuk selanjutnya dibuang. Pertumbuhan embrio berlanjut setelah pembentukan gastrula. Tahap berikutnya adalah diferensiasi sel yang nantinya akan membentuk kumpulan sel atau jaringan dengan fungsi-fungsi tertentu. Tahap akhir dari perkembangan embrio adalah organogenesis, yaitu proses pembentukan organ-organ yang merupakan gabungan dari beberapa macam jaringan. Proses ini terjadi di dalam rahim dengan bantuan berbagai macam hormon yang nanti akan saya bahas berikutnya. Banyak sekali ya hormon yang berpengaruh di dalam sistem perkembangbiakan wanita maupun pria. Pada wanita lebih banyak, paling tidak ada sekitar 5 hormon penting yang secara umum hormon-hormon tersebut bekerja sama dalam hal mengatur siklus ovulasi, menstruasi, penentuan ciri-ciri sekunder, proses kehamilan dan kelahiran. Namun mereka masing-masing punya fungsi utama, misalnya hormon estrogen mengatur ciri-ciri sekunder pada wanita. Hormon progesteron merangsang pembentukan endometrium, yaitu penebalan dinding rahim yang nantinya dipakai sebagai tempat pertumbuhan embrio. Hormon selanjutnya yaitu hormon oksitosin yang fungsinya mengatur kontraksi otot dinding rahim saat melahirkan. Sedangkan yang dimaksud dengan ciri-ciri sekunder pada wanita, misalnya tumbuhnya payudara, pinggul yang lebih besar, tumbuhnya rambut kemaluan, kulit lebih halus, suara lebih lembut, dan sebagainya. Sekarang bagaimana pada pria? Pada pria yang terpenting adalah hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis. Fungsinya selain merangsang proses pembentukan sel sperma, juga mengatur ciri-ciri sekunder pada pria, misalnya tumbuhnya kumis, jenggot, buah jakun, suara yang lebih besar, kemudian dada yang terbentuk lebih bidang, dan sebagainya. Jadi dalam sistem perkembangbiakan pria maupun wanita, peranan hormon sangat penting. Sebelum saya akhiri, bisa dilihat ada gambar-gambar yang dihasilkan dari USG terhadap janin yang ada di dalam rahim. Kalian lihat, dalam umur beberapa minggu saja, ternyata janin itu sudah terbentuk seperti bayi walaupun komposisinya belum sempurna ya. Kepalanya bisa lebih besar. Oke, jika ada pertanyaan bisa bertanya langsung lewat WA atau deskripsi di bawah ini. Oke, untuk tugas mandiri ada 6 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan 4 alat reproduksi pria beserta fungsi masing-masing. 2.
Sebutkan 4 alat reproduksi wanita beserta fungsi masing-masing. 3. Di manakah terjadinya proses pembuahan dan apakah hasilnya? 4. Jelaskan fungsi dari plasenta. B. Cairan amnion. 5. Apakah perbedaan antara oogenesis dan spermatogenesis dalam hal A. Waktu terjadinya, B. Hasil atau macam atau jumlah sel anak yang dihasilkan? Ya, itu kalian bisa kerjakan di kertas yang telah disediakan. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.